Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu orang-orang Mesir punya kebiasaan untuk melemparkan gadis perawan ke sungai Nil menjadi tumbal untuk sungai Nil agar sungai itu tidak berhenti memberi kehidupan kepada bangsa Mesir. Ketika Islam berkuasa di sana, Gubernur Amr bin As memerintahkan untuk menghentikan kebiasaan ini. Tetapi setelah kebiasaan itu dihentikan, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh orang Mesir terjadi. Sungai Nil berhenti mengalir, debit airnya berkurang, sehingga terjadi kekeringan yang luar biasa. Amr bin As kemudian berkonsultasi kepada Sayyidina Umar, khalifah, tentang masalah ini. Sayyidina Umar menegaskan, memerintahkan melalui suratnya agar orang-orang Mesir dan gubernurnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar juga mengirimkan secari kertas, sepucuk surat yang diperintahkan untuk dibaca di hadapan banyak orang dan dilemparkan kertas itu kepada sungai Nil karena surat itu ditujukan untuk sungai. Setelah dikumpulkan orang, Amr bin As kemudian membaca suratnya. Isi suratnya luar biasa. Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir karena Allah dan Rasulnya, maka mengalirlah dan jangan mencari masalah. Tapi kalau kau mengalir atas keinginanmu sendiri, maka berhentilah mengalir. Kami tidak membutuhkan engkau." Kemudian surat itu dilemparkan ke sungai. Dan luar biasa. Setelah itu, sungai Nil kembali meluap dan kemudian kekeringan pun menjadi terhenti. Kaum muslimin dan masyarakat Mesir dapat hidup kembali seperti sedia kala. Alam semesta ini pada dasarnya diciptakan untuk menghamba, memenuhi kebutuhan manusia. Laut, gunung, sungai, dan semua isi bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fasilitas yang memberi kehidupan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala hal di bumi ini untuk menghamba, untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta pada dasarnya ditundukkan untuk kita. Kalau dia tidak berjalan seperti seharusnya, maka orang-orang muslim meyakini bahwa itu bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk seperti itu. Apapun masalah, apapun bencana yang menimpa kaum muslimin, mereka selalu menghubungkan itu dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Azab apapun, bencana apapun, musibah apapun, penyakit apapun, ada nilai keimanan yang ditanamkan bahwa ada teguran Allah di sana. Maka agar dijauhkan kita dari azab, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari wabah, Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 33 memberi petunjuk untuk kita semua. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab suatu kaum sepanjang Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengazab suatu kaum sepanjang mereka banyak beristighfar. Dua, pertama adalah kehadiran Rasulullah itu bisa mencegah terjadinya musibah yang besar. Dan yang kedua adalah kalau umat Islam terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Para ulama menjelaskan, kalau saat ini bagaimana caranya menghadirkan Rasulullah? Caranya adalah dengan mengamalkan sunnahnya, banyak membaca salawat. Dengan amal sunnah terus terjaga, maka seolah-olah Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kehadiran itu melindungi mereka dari musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari balak bencana, musibah, wabah, penyakit, dan menjadikan negeri kita negeri yang makmur, tentram, aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.